Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan tentang lebih mencintai sesama. Sama saudara, para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Emosi yang meledak-ledak seringkali membuat kita kehilangan kendali, kehilangan arah, sehingga kita terpancing untuk mengeluarkan kata-kata kasar, melampiaskan rasa marah itu. Kadangkala seorang ibu terpancing emosinya tak kalah salah satu dari barang kesayangannya pecah oleh anak atau pembantunya yang tanpa sengaja telah menghancurkan barang kesayangannya itu. Ia mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar dan melukai hati mereka yang ia sayangi. Sebenarnya, jika diperhadapkan kepada pilihan, mana yang lebih baik hancur? Benda mati itu atau hati anaknya? Maka ia pasti akan memilih benda mati itu. Tetapi emosi yang meledak-ledak membuatnya tidak memikirkan hal ini. Suatu kali, Christine yang baru saja menikah mengendarai mobil hadiah pernikahan yang diberikan suaminya kepadanya. Di perjalanan, di sebuah tikungan tajam, ia menabrak mobil orang lain. Christine segera menepi dan dalam keadaan syok, ia menangis di dalam mobil. Ternyata yang mengemudikan mobil itu yang ditabrak Christine adalah seorang pria yang sudah berumur. Pria itu turun dari mobilnya dan berjalan memeriksa mobil mereka. Ia melihat bumper mobil Christine rusak parah karena kecelakaan itu. Apakah Anda baik-baik saja? Bumper mobil Anda rusak parah, Nyonya, kata pria itu kepada Christine. Saya baik-baik saja. Saya baru saja menikah dan suami saya memberi mobil ini kepada saya sebagai hadiah pernikahan kami. Ia pasti akan sangat marah. Sekarang saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, jawabnya sambil terisak-isak. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Suami Anda pasti akan mengerti, kata pria itu menenangkan hati Christine. Mereka berbicara dalam beberapa menit. Kemudian pria bijak itu berkata, jika saya bisa mendapatkan informasi asuransi Anda, saya yang akan menanggungnya. Dan kita bisa melanjutkan perjalanan kita masing-masing. Semuanya akan baik-baik saja, Nyonya. Saya tidak tahu apakah mobil ini sudah diasuransikan, jawabnya dengan suara serak. Mengapa Anda tidak memeriksanya? Biasanya ada di laci itu, kata pria itu memberi saran. Christine pun membuka laci mobilnya dan menemukan sebuah kartu asuransi bersama amplop lain yang berisikan surat. Sayang, jika engkau mengalami kecelakaan, tolong ingat bahwa aku mencintaimu, bukan mobil ini. Uang yang hilang atau barang yang hancur bisa kita ganti, tetapi hati yang hancur karena perlakuan kasar akan meninggalkan luka. Bapak, Ibu, sama saudara, segenap keluarga terkasih, para sahabat sekalian yang dicintai Tuhan. Baiklah kita menjadi bijak menjalani hari-hari hidup ini dengan memegang prinsip ini. Lebih mencintai sesama daripada barang mewah sekalipun. Inilah prinsip yang dibawa Tuhan Yesus. Ia turun ke bumi dengan meninggalkan surga yang megah untuk menebus dan memulihkan keadaan manusia, bukan untuk memulihkan bumi ciptaannya yang semakin rusak. Manusia jauh lebih penting di hadapannya. Dan dia akan memberi bumi yang baru sebagai tempat bagi manusia yang sudah dipulihkannya. Hidupilah prinsip Kristus yang indah ini. Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 12 menasihati kita bahwa karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan,
dan kesabaran. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang menyakiti hati sesama kami, karena kami tidak menghidupi prinsip mengasihi sesama seperti diri kami sendiri, dan juga seperti Engkau telah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kami. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh hidup lebih saling mencintai sesama, saling mengasihi tanpa pamrih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.